Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ikhwah pembahasan kita dari Muqarrar Tafsir Ayatul Ahkam. Sekarang kita masih di Ad-Dars Tsani, pelajaran yang kedua di pembahasan poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga tentang ittijahatu at-tafsir. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya manhaj dan metode para ulama dalam menyusun kitab tafsir itu ada 4. Yang pertama ada namanya tafsir ya at-tahlili, kemudian yang kedua ada namanya tafsir al-muqaran, yang ketiga ada namanya tafsir al-maudu'i, kemudian yang keempat ada namanya tafsir apa kemarin? Al-ijmali. Nah, sekarang kita masuk ke ittijahatut tafsir. Apa maksudnya ittijahatut tafsir? Ittijah itu artinya kecondongan secara ilmiah si penulis tafsir tersebut. Kalau dia adalah ahli lughoh, maka tentu kitab tafsirnya akan bercorak lebih kepada lughoh gitu. Nah, maka kalau kita baca kitab-kitab tafsir itu pasti ada taste-nya, ada zauk yang akan kita rasakan dari kitab tersebut. Wah, kitab ini ya lughohnya kuat sekali. Padahal kitab tafsir gitu. Wah, kitab tafsir yang ini ya fikihnya kuat sekali gitu. Ya, itu namanya ittijahat. Maka ya, kadang kita katakan ittijah Ibnu Katsir dalam tafsirnya begini-begini. Ittijahnya ya, misalkan Ibnul Arabi dalam kitabnya begini-begini. Nah, itu. Jadi, ittijah setiap ahli tafsir itu berbeda-beda. Apa yang membedakannya? Ya, banyak pertimbangan, ya, terbelakang ilmiah dan sebagainya. Baik. Nah, di sini dikatakan ittijahatu tafsir dalam kurung al-muyul al-ilmiyah. Al-muyul artinya kecenderungan ilmiah atau al-madhabiyah. Nah, itu kecenderungan madhab. Tentunya orang kalau mengikuti suatu mazhab, dia ingin menguatkan mazhab yang dia miliki kan. Ya, dia fanatik kepada mazhab itu. Maka dia buatlah kitab tafsir yang menguatkan pendapat mazhabnya. Gitu. Nah, berarti dia cenderung kepada mazhab tertentu. Ya. Takhtalifu ihtimamatul mufassirin wa inayatuhum wa hirsuhum ala ma yashtamilu alaihi tafsiruhum mimma qad yashkulu ittijahan muhaddadan li tafsirihim wa sibghatan wadihatan yattasimu biha tafsiruhum. Ihtimamatul mufassirin itu berbeda-beda. Perhatian mereka, wa hirsuhum dan semangat mereka itu berbeda-beda. Ya. Ala ma yashtamilu alaihi tafsiruhum. Ya, berbeda-beda ya. Perbedaan perbedaan perhatian mereka itu ya, maksudnya fokus mereka itu berbeda-beda. Ya, itu qad yushakkilu ittijahan muhaddadan. Itu terkadang akan membentuk sisi kecenderungan yang tertentu di dalam tafsir mereka. Sehingga tafsir mereka punya sibghah wadihah, punya corak yang jelas. Sibghah itu artinya warna atau corak yang jelas. Yattasimu biha tafsirhum, yang dengannya tafsir mereka itu menjadi beda dengan yang lainnya. Gitu. Wahia ittijahatun katsiratun wa ghairu munhasirah. Dan ittijahat itu ada banyak sekali, tidak terbatas. Ya, ittijah itu tidak terbatas. Kenapa? Ya karena kembali kepada pribadi masing-masing ahli tafsirnya gitu. Lakin min abroziha, tapi yang paling jelas dari ittijah itu ada 4 di sini. Yang pertama, at-tafsiru bil asar. Ya, berarti dia lebih condong menggunakan asar gitu. Semisal ya tadi itu tafsir Ibnu Jarir itu asar. Asar itu maksudnya ya kalau ada hadasana itu hadar ya. Taib. Ya, wa huwa tafsirul ladzi yurakkizu ala jam'il ayati wal ahadits wal asar. Yaitu tafsir yang fokus untuk mengumpulkan ayat-ayat, hadis-hadis atau asar-asar dari para sahabat dan para tabi'in al-muta'alliqatu bil ayatil karimah, yang berkaitan dengan ayat yang tersebut yang sedang ditafsirkan. Maudhi at-tafsir, kedudukannya sebagai penafsir dari ayat tersebut. Jadi ada sebuah ayat ya, dicari ayat yang lain, ada nggak yang menafsirkan ayat ini, atau ada nggak hadis lain, atau ada ucapan persahabat lain. Dan semua itu pakai sanad ya. Kalau ayat ya nggak perlu pakai sanad ya, sebutkan nama suratnya saja atau nomor ayatnya ya. Tapi kalau ya, ucapan Nabi misalkan ya, atau ucapan para sahabat, maka pasti disebutkan hadatsana fulan bin fulan begitu. Baik. Dan ya, kedudukan ayat-ayat atau hadis-hadis itu kan sebagai penafsir dari ayat yang sedang dibicarakan gitu.
Wa min abrazi hadhihi tafasir tafsir Ibnu Jarir dan tafsir Ibnu Katsir. Ya, yang paling ya jelas di sini adalah tafsirnya Ibnu Jarir dan tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsir bil asar atau kita kenal dengan istilah tafsir bil maksur tadi. Dan yang kedua at-tafsir al-fiqhi. Ya, sesuai dengan namanya berarti cenderung kepada fikih. Wa huwa at-tafsirul ladzi yurakkizu ala istinbadil ahkamil fiqhiyah wa dirasatiha. Ya, fokus untuk mengambil hukum fikih dan mengkajinya. Wa tafasiru fi dzalika ala nau'ain. Ini pahami baik-baik. Penafsiran yang corak fikih seperti ini ada dua jenis. Yang pertama tafasiru ya, fassaratil Qur'ana kamilan. Ada yang menafsirkan Al-Quran secara keseluruhan, misalkan tafsir Al-Qurtubi. Ya, ada juga yang hanya menafsirkan ayat-ayat ahkamnya saja. Nah, jadi kalau yang menafsirkan ayat Al-Quran seluruhnya, ya, itu berarti dia dari awal dikaji, dari ayat pertama dikaji, ketemu ayat fikih, fokus panjang pembahasannya. Jadi dia tetap titik beratnya di fikih juga, gitu. Ya, tetap titik beratnya di fikih. Tapi ayat-ayat lain yang tidak tentang fikih juga dibahas, gitu. Semisal tafsir Al-Qurtubi, gitu. Nah, tapi ada juga jenis yang kedua, itu tafsirnya hanya fokus pada ayat-ayat ahkam saja. Ya, misalkan tafsir ahkamil Qur'annya Al-Jassas. Ini kalau orang mendengar ahkamul Qur'an, ya biasa pertama kali di pikirannya kitab ini. Ahkamul Qur'annya Al-Jassas. Ya, guys bawahi di situ. Dan yang kedua ahkamul Qur'annya ya eh, Balqiyah Al-Harrasi. Ya, ini ada yang kurang bak di situnya. Balqiyah Al-Harrasi namanya. Ulama abad kelima dari kalangan Syafi'i. Ya. Balqiyah atau Al-Harrasi saja. Ya, Ibnu Tobari namanya. Ya, Ibnu At-Tabari, bukan Ibnu Jarir ya. Ibnu Tobari, Balqiyah Al-Harrasi Syafi'i. Kemudian ada juga ahkamul Qur'annya Ibnul Arabi. Ya, Ibnul Arabi bukan Ibnu Arabi ya. Ini Ibnul Arabi Al-Maliki. Ulama Ahlussunnah. Kalau Ibnu Arabi itu yang sufi itu ya, yang sesat itu. Nah, kemudian Wanailul Muram karangan Siddiq Hasan Khan. Ya, Siddiq Hasan Khan. Nah, baik. Jadi yang paling masyhur itu Al-Jassas sama Ibnul Arabi tadi. Judulnya sama ya, Ahkamul Quran. Ya, Ahkamul Quran. Ya, banyak kitab tafsir yang judulnya Ahkamul Quran ya. Ya, ada kitab Ahkamul Qurannya At-Tahawi, ya, ada juga Ahkamul Qurannya Al-Jahdumi, ya. Ada Ahkamul Quran apa lagi? As-Sugro, ya. Ada Ahkamul Quran Syafi'i ada, ya. Ada Al-Iqlil, ya, fi Istinbatil Quran, ya, Al-Iqlil fi Istinbatit Tanzil. Nah, ini yang paling bagus ini sebenarnya, tapi dia memang ahkamul Quran tapi juga ada juga ahkam ya usuliyah dan i'tiqadiyah di situ. Ya. Nah, ini ana sarankan antum untuk baca kitab ini juga Al-Iqlil fi Istinbat Tanzil judulnya. Ya, kalangannya Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Ini juga di situ penulis menyebutkan istinbat masalah fikih, masalah usul sama masalah akidah. Ya, jadi tidak hanya fokus pada fikih di situ. Tapi kalau antum mau cari kitab yang hanya fokus fikih ya bukan kitab ini. Ya, antum baca kitabnya Ibnul Arabi tadi atau kitabnya Al-Jassas yang lebih mudah dibandingkan dengan yang Ibnul Arabi. Baik. Kemudian berarti ya, kitab yang sedang kita pelajari ini, mata kuliah yang sedang kita bahas ini adalah ya masuk ke poin ini dia. Ya, tafsir al-fiqhi ini gitu. Baik. Kemudian at-tafsir al-lugawi, ya sesuai dengan namanya berarti fokusnya pada lugah. Wa huwa at-tafsir alladhi yurakkizu 'ala al-lughah al-arabiyyah wa 'ulumiha bi bayanil gharib, dengan menjelaskan kata-kata yang gharib wal istiqaq ya. Istiqaq apa mana istiqaq ya? Istiqaq itu akar kata. Ya, misalkan dikatakan ya hurrimat 'alaikumul maitah. Hurrimat itu akar katanya apa? Ya, haruma gitu. Ya. Nah, wan nahwi was sarfi, penjelasan tentang sorob, nahu, kama jazil Quran li Abi Ubaidah, wa ma'anil Quran lil Farra, i'rabil Quran li ya an-nuhas. Nah, ya, tafsir lugawi itu ada yang fokus i'rab saja dari awal sampai akhir. Ya, misalkan i'rabul Qurannya an-nahas. Ya, nah ada kitabnya nih bagus nih. I'rabul Quran. Ya, kemudian ada ma'ani al-Quran al-Farra. Ya, ada juga ya majazil Qurannya Abu Ubaidah. Ini lughah semua sisinya ya. Ya, jadi kalau antum ingin istifadah lughah dari Al-Quran ya bukannya kitab-kitab ini. Nah, tafsirnya Syekh Utsaimin bagaimana?
tafsir juz ammanya atau tafsir yang lainnya. Nah, kalau beliau itu semua-semuanya. Makanya luas sekali tafsirnya. Fikih lughahnya ada, ma'anil Qur'annya ada, i'rabnya ada, balaghahnya ada, fikihnya ada gitu. Makanya luas sekali tafsirnya Syekh Utsaimin itu. Ya, luas dan mengenyangkan kalau tafsirnya. Baik. Dan yang keempat ada namanya at-tafsir al-bayani. Ya, al-bayani. Bayan itu salah satu dari cabang ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu kan ada tiga ya. Salah satunya adalah ilmu al-bayan. Baik. Berarti dia fokus pada balaghahnya. Wa huwa tafsirul ladzi yurakkizu 'alal balaghah wal fasaha fil Qur'anil Karim wa ibrazu i'jazihi. Misal Al-Kasyaf. Ya. Al-Kasyaf an haqaiqit tanzil. Ya. Wa Yunil Aqawil karangan Az-Zamakhsyari. Ya, di sini tafsir dengan dari sisi sastra. Dan ini kitab yang ya luar biasa, ini kitab yang istinbatnya balaghahnya kuat sekali Zamakhsyari ini. Ya, tapi para ulama juga banyak mewanti-wanti karena tafsir beliau kadang keluar terlalu jauh dari rel gitu. Ya, tapi istinbatnya bagus. Ya. Ya, kalau di kitab yang lain perbandingannya begini ya. Di kitab Ma'alimut Tanzil itu penafsiran makna Al-Kautsar itu dibawakan ada 6 pendapat. Ya, 6 pendapat, 2 pendapat yang dirojehkan. Ya, kemudian dalam Zadul Masir ada 12 pendapat. Ya. Dalam Al-Kasyaf itu ada 16 pendapat. Ini perbandingannya saja. Ya, artinya lebar sekali gitu. Ya, Al-Kasyaf ini. Ya. Yang semisal dengan Al-Kasyaf ini adalah Mafatihul Ghaib. Ya, Ar-Razi. Nah, dua kitab ini dia sebanding ya atau kurang lebih sama lah dari sisi balaghahnya. Nah, antum kalau ingin mengupas mana ayat sampai dasar-dasarnya, nggak bisa melewatkan kitab ini. Ya, harus dibaca kitab ini. Baik, kemudian ada mulakhas di situ. Ya, mulakhas ini tidak kita baca saja ya. Mulakhas ini untuk baca sendiri aja. Ya. Mulakhas itu artinya ringkasan dari apa yang sudah dibahas ya. Ya, mulakhas itu ya silakan dibahas baca sendiri. Kenapa nggak kita baca ini? Ini tugas antum nanti ya. Baca sendiri di rumah, nggak usah baca yang lainnya, fokus aja sama mulakhasnya. Antum baca mulakhas ini, benar ada bagian antum nggak paham, berarti antum belum boleh lanjut ke dars selanjutnya. Gitu. Jadi sebagai barometer aja mulakhasnya untuk melihat, untuk tolak ukur, antum sudah paham apa tidak darsnya ini. Nah, di sini kan enak, dibagi-bagi darsnya gitu. Ya, sehingga untuk screeningnya lebih mudah gitu. Jadi silakan dijelaskan sendiri atau dibaca sendiri dan dipahami nanti bagian mulakhasnya. Kemudian mustalahat juga begitu. Mustalahat ini kumpulan istilah-istilah yang ada tadi. Nah, ini juga salah satu metode yang bagus dalam mengajar ya. Kalau untuk mengajarkan itu, kumpulkan istilah-istilah asing itu. Kalau dalam silsilah kan ada istilah al-kalimatul jadidah gitu kan, al-mustalahatul jadidah gitu. Ya. Jadi, ya setelah selesai pelajaran, kita harus memastikan kembali thalib itu paham dengan istilah-istilah yang kita sampaikan tadi. Apa itu tafsir tahlili atau tafsir muqaran? Ya. Kalau antum nggak hafal pengertian-pengertiannya, ya anda tuh paham, bisa membahasakan dengan sendiri tafsir tahlil itu apa, tafsir muqaran itu apa. Kenapa? Karena istilah-istilah ini juga kepake dalam ya kajian-kajian yang berbahasa Indonesia. Misalkan ustadznya mengatakan, ikhwatil kiram, ya saudara-saudara sekalian, ya tafsir Ibnu Katsir itu adalah tafsir tahlili. Nah, kan dipakai istilah itu. Oh, tafsir tahlil itu ternyata ini. Ya, jadi langsung paham kita mana istilahnya apa. Nah, itu pentingnya istilah ya. Para ulama sampai mengatakan pengertian dan istilah itu ya, adalah rambu-rambu dari sebuah pembahasan. Ya, artinya antum paham pembahasan itu dengan memahami istilah-istilah itu. Ya, dalam ilmu kimia, kalau antum paham istilah-istilah yang dipakai di situ, maka insya Allah antum paham pembahasan tersebut. Gitu. Nah, maka cara Anda misalkan ingin mengetahui antum paham apa tidak sebuah ilmu, misalkan ilmu nahu, ya Anda tanya makna dari istilah-istilah yang ada dalam ilmu nahu. Ya, Anda screening, Anda ingin menguji antum. Ini cara ngujinya, coba antum paham nggak apa itu badal? Kalau antum paham, maka insya Allah berarti ya antum sudah paham perinciannya begitu. Baik. Kemudian di situ ada mind mappingnya, ya mind mapping mana hijau tafsir itu ada 4 pembahasan di situ. Nasyatut tafsir wa tatawuruhu, perkembangan ilmu tafsir seperti apa, anwa'ut tafsir, kenapa dikasih warna beda di situ, ini berarti yang paling penting maksudnya di situ.
anwa tafsir, ya. Nah, sisi ini yang ingin syahidnya di situ ini. Ya, kenapa das kedua ini membahas anwa tafsir? Tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada kita tafsir ayat ahkam itu posisinya di mana dibandingkan tafsir-tafsir yang lain. Gitu. Ya, itulah pentingnya mind mapping itu. Kita tahu kembalinya kemana, gitu. Ya, kenapa kok kita belajar tafsir ayat ahkam? Kenapa nggak belajar tafsir aja? Kan ini kita tafsir, ini kita tafsir, ini kita tafsir. Kenapa kok sendiri ada tafsir ayat ahkam? Gitu. Ya, kenapa kok dispesifikkan sendiri? Nah, kedudukannya di mana dibandingkan dengan tafsir yang secara umum? Gitu. Nah, itu tadi pakai prinsip irji ilal asal itu. Gitu. Jadi kalau antum mengalami kebingungan dalam tafsir ayat ahkam, kembali ke asalnya. Apa? Tafsir itu sendiri. Gitu. Ya. Nah, itu dia, insyaallah taala nanti di dars yang ketiga kita akan ambil sahu turukit tafsir. Ya, ya metode tafsir yang paling bagus, yang paling sahih itu bagaimana? Nanti kita akan mulai dari pembahasan sumber-sumber tafsir, ya. Kemudian tafsir yang paling bagus itu yang bagaimana? Ya, kalau ada pertentangan tafsir Al-Quran dengan Quran, dengan tafsir As-Sunnah bis Sunnah, tafsir Al-Quran bis Sunnah, mana yang kita kedepankan? Nah, itu insyaallah akan kita bahas nanti di dars selanjutnya. Dars yang ketiga. Dars yang ketiga itu mulai sedikit ya. Dars yang keempat ya, sedikit juga ya. Nah, taib naktafi bihada, insyaallah naltaqi fi al-liqa'il qadim fi dars tsalis. Ya, tetap merajaah akhwati fillah ya, karena ini pembahasan ya yang penting untuk dijelaskan kepada masyarakat ya tentang dasar-dasar dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.